Perkenalkan, nama saya Kristiani, saya dari Prodi Sistem Informasi UPBCC Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum tugas 2 basis data dengan diminta untuk berdasarkan Entity Relationship Diagram ERD ini. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MarianaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Dari tabel di atas bisa kita dapati bahwa entity-nya ada entity dan atribut. Untuk entity-nya yaitu dokter, pasien, administrator, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Nah, masing-masing entity ini memiliki atribut yang ada pada tabel yang saya buat ini. Baik, untuk selanjutnya langkah-langkah praktikum 2. Di dalam praktikum tugas 2 ini saya akan menggunakan Windows Command Prompt atau CMD. Yang pertama kita akan mengakses atau menyiapkan CMD. Nah, kita bisa membuka command prompt kita dengan cara mengetik pada search di Windows, mengetikkan command prompt, atau bisa dengan Windows plus R kemudian CMD kemudian OK. Di sini Windows saya sudah terbuka ya. Dan selanjutnya untuk kita beralih ke directory exam, kita akan mengetikkan seperti ini, change directory, hingga muncul yang ini, MySQL bin. Untuk cara yang ketiga, posisi CMD harus ada pada directory C seperti ini sudah. Yang ini kemudian masuk ke MySQL dengan cara mengetikkan MySQL -u root seperti gambar berikut ini. Yang pertama kita adalah akan ketikkan di sini MySQL -u root. Nah, ini kita sudah masuk ke MySQL di MarianaDB. Selanjutnya kita akan menampilkan semua basis data yang telah ada pada MySQL atau MarianaDB dengan mengetikkan show database. Nah, di MarianaDB ini, di sini kita akan ketikkan show database untuk melihat database-nya. Nah, ini telah muncul ya seperti di gambar, database-nya sama ya ini. Dan setelah kita mengaktifkan command prompt-nya, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita mengaktifkan command prompt-nya, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan data definition language atau DDL. Yang pertama yaitu menciptakan basis data. Perintah SQL untuk menciptakan sebuah basis data dengan nama database rumah sakit adalah dengan mengetik create database rumah sakit, kemudian enter, kemudian klik show database seperti gambar berikut ini untuk kita bisa melihat database-nya apakah sudah masuk pada tabel ini. Yang pertama kita akan ketikkan create database. Create database rumah sakit. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan show database untuk melihat apakah sudah masuk. Ya, di sini sudah ada rumah sakit. Untuk selanjutnya yaitu menciptakan tabel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Di sini kita akan gunakan use rumah sakit.
Langkah selanjutnya membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel pasien terlebih dahulu. Perintah SQL untuk membuat tabel pasien yaitu create tabel pasien kurung buka ID pasien dengan tipe data integer maksimal 3 huruf atau angka, dan kemudian primary key auto increment, nama pasien dengan varchar maksimal 30 angka atau huruf, kemudian alamat pasien dengan varchar 100, jenis kelamin dengan varchar 1. Maka di sini kita akan membuat untuk tabelnya yaitu pasien dengan cara create tabel pasien. Baik, setelah kita masukkan untuk membuat tabelnya, kemudian kita enter. Pembuat tabelnya sudah berhasil ini, dan selanjutnya kita akan membuat seperti ini untuk tabel selanjutnya, yaitu dokter, administrator, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Lakukan langkah yang sama seperti ini. Setelah kita membuat tabel dari entity dan atribut berdasarkan IRD pada soal tugas 2 ini, setelah kita buat semua, kemudian di akhir kita akan menggunakan show tables untuk menampilkan tabel yang kita buat. Nah, di sini sudah tertampilkan yaitu tabel dari rumah sakit yang terdiri dari administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Berarti ini kita sudah berhasil membuat tabel dari entity dan memasukkan atribut berdasarkan pada ERD di tugas 2 ini. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan cara membuat data manipulation language atau DML. Di sini saya menggunakan satu contoh yaitu insert. Insert yaitu merupakan perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Rumus SQL insert yaitu insert into nama tabel, daftar kolom, value, daftar nilai. Berdasarkan rumus di atas, untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien menggunakan rumus seperti ini. Insert into pasien, kemudian kita masukin atributnya ini, kemudian kita masukin value-nya. Kita akan insert data ke tabel pasien. Baik, saya akan mengisi untuk ID pasiennya misalnya 123. Dengan nama pasien pertama kita menggunakan titik 1, nama pasien misalnya Anarisma. Jangan lupa menggunakan titik 1 untuk kanan kirinya. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Melati, Grogol, Sukoharjo. Kemudian untuk setelah alamat, jenis kelaminnya di sini saya akan menggunakan simbol L atau P, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Karena ini namanya Anarisma, kita akan menggunakan simbol P yang menunjukkan bahwa ini perempuan. Setelah itu kurung tutup dan kita akan enter.
Baik, mohon maaf tadi terjadi error untuk pengetikannya karena tidak lupa menyertakan titik koma di akhir sini, di akhir setelah P tadi. Nah, ini sudah saya perbaharui seperti ini. Jangan lupa menyertakan untuk titik koma setelah selesai mengetikkan di values. Nah, ini sudah berhasil untuk mengisi pada tabel pasien. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel pasien dengan cara select bintang from pasien. Jangan lupa titik koma. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, ini kita berarti sudah berhasil masukkan data ke tabel pasien. Baik, terima kasih dan sekian untuk praktikum pada mata kuliah basis data ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengertian praktikum saya, mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih.